Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan implementasi algoritma ARIMA untuk identifikasi pergerakan nilai tukar US dollar atau Indonesian rupiah yang merupakan tugas besar satu dari mata kuliah analisis deret waktu. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Azara Sabrina Anggara, dan rekan-rekan saya, Ade Rahadatul Aisyah dan Siti Nurkomaria. Latar belakang dari masalah yang kita angkat adalah nilai USD atau IDR ini berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. Nah, fluktuasi kurs dari USD dan IDR ini mempengaruhi juga perdagangan, inflasi, dan keuangan nasional. Lalu kemudian USD atau IDR merupakan indikator utama dari stabilitas ekonomi makro dan pergerakan kurs berdampak langsung pada kebijakan dari Bank Indonesia. Rumusan masalah yang kita ambil adalah pertama, bagaimana pola pergerakan kurs USD atau IDR di tahun 2020 hingga 2025 dan apakah data kurs USD atau IDR bersifat stasioner dan bagaimana menentukan order model ARIMA berdasarkan ACF dan PACF-nya. Tujuan penelitian yang kami lakukan adalah untuk mendeskripsikan karakteristik dan tren data kurs USD atau IDR. Lalu kami juga di sini menguji kestasioneran data menggunakan uji ADF, dan kami juga mengidentifikasi model ARIMA yang sesuai berdasarkan ACF dan PACF. Di mana batasan permasalahan dari penelitian kami adalah data harian kurs penutupan USD atau IDR dengan periode 1 Januari 2020 hingga 5 Desember 2025 menggunakan metode ARIMA non-seasonal dan tools Python di Google Colab. Lalu, tools yang kami gunakan itu adalah Python dan Google Colab dengan library Pandas, Matplotlib, StatModel, dan YFinance. Di mana data penelitian yang kami gunakan ini kami ambil dari Yahoo Finance dengan observasi sejumlah 1.545 data dan variabel utamanya itu adalah date dan post. Di mana volume data yang kami gunakan ini bernilai 0. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ade Rahadatul. Oke, selanjutnya di sini ada tahap analisis. Nah, tahap analisis ini dimulai dari pengumpulan data sama persiapan data. Lalu dilanjut dengan visualisasi data buat ngelihat pola awalnya. Terus dilanjut dengan uji kestasioneran menggunakan ADF. Nah, terus di sini kalau misalnya datanya belum stasioner, kita ngelakuin differencing dulu. Kalau misalnya udah di differencing baru kita plot ACF. Tapi kalau misalnya dia uji stasioneritas terus dia udah stasioner, kita lanjut langsung ke plot ACF dan PACF. Nah, selanjutnya di sini ada grafik rata-rata per tahun sama per bulan. Nah, berdasarkan grafik rata-rata kurs per tahun dan per bulan ini terlihat bahwa kursnya itu punya tren naik dari tahun 2020 sampai 2025. Nah, nilai kursnya itu meningkat dari di bawah 14.000 hingga di atas 16.500 dengan fluktuasi yang cukup tinggi gitu. Nah, terus dari pola ini juga menunjukkan bahwa adanya tren jangka panjang sehingga datanya dalam visual ini terlihat belum stasioner gitu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada dekomposisi deret waktu. Nah, pada dekomposisi deret waktu ini terlihat bahwa komponen trennya itu mendominasi pergerakan data dan cenderung meningkat. Komponen seasonalnya itu memiliki nilai yang sangat kecil dibandingkan skala data utama, sehingga pengaruh musimannya itu tidak dominan. Terus sementara itu, untuk residualnya sendiri itu dia menyebar secara acak di sekitar 0 yang menunjukkan adanya fluktuasi atau noise gitu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada ACF sebelum di differencing. Nah, plot ACF sebelum di differencing ini menunjukkan bahwa polanya itu slow decay, di mana autokorelasinya itu menurun secara perlahan dan tetap signifikan di banyak leg gitu. Nah, terus polanya ini juga merupakan ciri-ciri dari data yang tidak stasioner. Sementara itu,
plot PACF-nya sendiri menunjukkan bahwa spike yang signifikan di leg 1, sedangkan leg lainnya itu mendekati 0. Tuh. Selanjutnya ini ada hasil uji ADF pada data asli yang menunjukkan bahwa nilai p-value-nya itu sebesar 0,16 di mana dia lebih besar daripada 0,05 sehingga datanya itu tidak stasioner terhadap rata-rata. Oleh karena itu, karena dia nggak stasioner, kita butuh differencing yang pertama, seperti itu. Selanjutnya, saya berikan kepada teman saya, Siti. Baik, setelah disimpulkan bahwa uji ADF ini membuktikan bahwa datanya tidak stasioner dan dibutuhkan differencing, maka setelah dilakukan differencing, data menunjukkan bahwa datanya ini sudah stasioner, dibuktikan dengan grafik kestasionerannya, grafik differencingnya yang sudah menunjukkan grafik horizontal yang sesuai dengan karakteristiknya data stasioner. Maka dilakukan juga uji ADF ulang untuk membuktikan apakah benar-benar datanya ini sudah stasioner. Nah, di sini dapat diketahui bahwa p-value-nya sudah bernilai 4,86 dikali 10 pangkat min 30 itu sudah kurang dari 0,05 dan juga ADF statistiknya yaitu sebesar min 17,4 sudah lebih besar dari ketika value masing-masing nilainya. Maka disimpulkan bahwa data ini sudah stasioner dengan differencing pertama dengan D sama dengan 1. Kemudian setelah itu di sini karena sudah stasioner maka sudah bisa dimodelkan. Berikut plot ACF setelah differencing. Plot ACF ini untuk mencalonkan model-model dari moving average atau Q. Model ini didapat dari spike yang signifikan terhadap leg Q atau yang lebih dari arsiran biru. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya yang lebih dari arsiran biru ini ada Q sama dengan 1, 5, 13, 15, dan 20. Maka Q tersebut adalah calon-calon untuk model MA-nya. Kemudian, setelah menentukan model MA, kita juga punya plot PACF yang menentukan calon-calon model autoregresif atau P. Nah, di sini sama dengan halnya yang ACF tadi, calon model AR dapat dari spek signifikan terhadap leg-nya yang cut off dan melebihi arsiran warna biru. Di sini P-nya ada 1, 2, 5, 13, dan 19. Nah, jadi P itu merupakan calon-calon model dari AR. Setelah kita mendapatkan calon-calon model AR dan MA, maka kita akan melakukan kombinasi dari masing-masingnya. Maka kita mendapatkan 30 calon model A5 P1 Q. 1 untuk diferensinya, P yang untuk autoregresif, dan Q untuk moving average. Dan di sini dapat ditampilkan calon-calon modelnya seperti A511, A5115, dan sebagainya. Maka kesimpulannya dari penelitian dari tugas besar yang sudah kami lakukan untuk tugas besar 1 ini, bahwasanya data kurs USD per EDR menunjukkan tren meningkat atau upper trend dengan lonjakan signifikan pada tahun 2020 karena saat itu terdapat COVID-19 yang mengakibatkan ekonomi panik, kemudian diikuti kenaikan bertahap hingga 2025 sekarang. Pola musimannya tidak dominan dan lebih dominan terhadap tren naik. Jadi ini mendefinisikan bahwa rupiah mata uang kita masih sangat lemah dan terus naik nilainya dibanding dengan dolar yang terus-terusan menguat. Kemudian kesimpulan untuk stasioneran data yaitu data course tidak stasioner awalnya karena mengandung tren yang signifikan dan dibuktikan dengan uji ADF yang menunjukkan p-value lebih dari 0,05 dan plot ACF yang turun melambat. Kemudian setelah dilakukan differencing pertama dengan D sama dengan 1, datanya langsung stasioner dan untuk p-value kurang dari 0,05. Jadi D-nya kita dapatkan D sama dengan 1.
Untuk menentukan orde ARIMA, karena kita sudah mendapatkan D sama dengan 1, kita bisa memplotkan ACF dan PACF, ACF untuk MA dan PACF untuk KR. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hasil akhir salon model kami adalah ARIMA P1Q dengan ARIMA non seasonal dengan calon model, totalnya terdapat 30 calon model. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.